Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang kali ini kita membahas tentang persepsi sebagai inti komunikasi. Namun sebelum lebih jauh kita berdiskusi dan membahas tentang persepsi ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kasus di mana kasus ini sebetulnya adalah pengalaman pribadi saya sekitar lebih dari 25 tahun yang lalu. Sudah cukup usang sebetulnya, tapi mudah-mudahan kasus ini bisa menjadikan pijakan awal buat kita semua untuk bisa mempelajari persepsi itu menjadi lebih gamblang. Kasus itu terjadi pada saat saya di jenjang sekolah SMA, yaitu pada saat kakek saya meninggal dunia. Dan layaknya prosesi orang yang meninggal dunia, pastilah di situ ada tahlilan. Kebetulan memang di wilayah kakek saya terbiasa kegiatan-kegiatan tahlilan. Begitu banyak pendatang atau yang datang untuk mengikuti tahlilan, tapi saya hanya fokus pada dua orang saja yang memang menjadi perhatian saya. Yang pertama adalah seorang bapak yang sudah paruh baya, 60 tahunan usianya. Beliau berambut putih, menggunakan kopiah putih, seolah-olah baru pulang dari berhaji. Menggunakan baju putih dengan dibalut jas abu-abu, bersarungkan putih yang bersih dan tampak baru, dan juga bersendal bagus. Melihat orang ini dengan kumis tipis yang berwarna keputihan, terkesan ramah saat menjabat tangan kami, kemudian masuk ke dalam ruangan. Melihat orang tersebut, maka saya menduga dalam hati bahwa orang ini adalah orang yang alim, orang yang agamanya kuat. Orang kedua yang berikutnya adalah yang agak berbeda dengan orang yang pertama. Datang telat karena sudah akan dimulai, jadi sudah ramai di dalam itu. Seorang pemuda muda, umurnya tidak lebih dari 25, tinggi, kurus, berkulit gelap. Dia berambut gondrong sebahu, agak mengombak dan terkesan masih basah karena habis selesai mandi. Kemudian ditutupi oleh topi haji, saya menyebutnya begitu. Biasanya orang kalau datang berhaji akan memberi souvenir sebuah topi yang menempel di kepala itu, tapi berwarna merah marun. Berkaos oblong, ya maaf karena saya menyebut merek karena saya ingin mempermudah saja pemahaman. Kaos oblong swan yang tipis dan biasanya berwarna putih, namun sudah tidak putih lagi. Bersarung putih dengan motif kotak hitam yang juga sudah lusuh, dan bersendal jepit yang juga tidak baru lagi. Maka dalam hati saya, kemudian saya menyematkan sebuah label kepada orang itu, pemuda itu, bahwasanya dia orang yang datang ke tahlilan untuk mencari berkat. Berkat itu istilah di daerah kami, itu bawaan orang setelah selesai proses tahlilan. Selain makan di tempat tahlilan, kemudian membawa pulang. Yang isinya bisa saja kue atau nasi. Itu dugaan saya. Selesai semua tamu datang, kemudian saya juga mulai masuk. Karena saya tuan rumah tentu saja, saya masuk paling belakang dan berada di dekat pintu. Saat saya duduk, kebiasaan di tempat kakek saya itu ada orang yang membawa setumpuk buku Yasin, kemudian dibagikan kepada peserta tahlilan. Di sebelah kiri saya, itu pemuda gondrong tadi. Kemudian di sebelah kanan saya adalah bapak-bapak yang paruh baya tadi.
Nah, pada saat buku Yasin itu diedarkan, pemuda di sebelah saya tidak mengambilnya. Memindahkan dari depannya ke tempat saya, dan saya mengambil salah satu dan saya teruskan ke Bapak Paruhbaya di sebelah kanan saya. Yang kemudian mengambil salah satu buku, dan proses tahlilan pun dimulai. Ternyata apa yang saya duga sebelumnya itu semua terjungkir balikkan. Pemuda saya anggap sebagai orang yang datang ke tempat tahlilan hanya untuk mencari berkat. Ternyata dia melakukannya dengan mata terpejam dan hafal Yasin. Dan suaranya merdu sekali. Biasanya tahlilan itu ada sebuah nada yang sama di antara orang-orang yang bertahlil. Dan pemuda tadi, suaranya seolah-olah menjadi suara dua bagi kur tahlil yang ada. Sedangkan di sebelah saya melihat Bapak Paruhbaya tadi ternyata tidak bisa membaca huruf Arab. Dan karena membaca abjad Latin, dia seringkali tertinggal. Sehingga dia menyusul bacaan yang sudah tertinggal itu, dan sepertinya memang agak tergopoh-gopoh. Itu pengalaman pribadi saya. Sehingga saya berpikir, apakah perlu dibalik sebetulnya? Yang orang alim dan kuat beragama itu pemuda gondrong tadi? Atau justru yang sebaliknya juga, apakah Bapak itu justru yang hanya mencari berkat saja? Nah, proses saya menduga orang seperti apa, itu disebut dengan persepsi. Kita seringkali salah menilai orang itu dari penampilan fisik. Ada sebuah pepatah bahasa Inggris yang kurang lebih berbicara begini. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Jangan menilai orang dari penampilannya. Tapi memang itu yang sering kita lakukan. Kita menilai orang dari tampilannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan ke Anda, dan silahkan Anda menduga. Seperti berikut ini. Anda mungkin akan menduga dengan cepat bahwasanya perempuan ini adalah dokter. Kenapa begitu? Karena dia berbaju putih. Karena di kalungnya melingkar tergantung stetoskop. Alat yang biasa dipergunakan oleh dokter untuk memeriksa pasien-pasiennya. Dia sifatnya ramah karena tersenyum. Kemudian bisa tidak saya kemudian menggali lebih dalam? Sebetulnya dokter apa dia? Saya menduga, atau mungkin Anda juga punya dugaan lain. Tapi dugaan saya, dia adalah dokter anak. Kenapa begitu? Karena stetoskopnya berwarna yang kemerahan, warna yang menarik bagi anak-anak. Menarik akan membuat dia lebih leluasa untuk melaksanakan pekerjaannya. Stetoskop yang umum biasanya warnanya hitam, tidak menarik. Kita gampang menduga siapa dia, pekerjaannya, karena memang ada pakaian, ada alat-alat yang dipergunakan yang kita kenali, dan kita kemudian bisa memberikan petunjuk atau memberikan bahwasanya pekerjaannya seperti apa. Coba lihat yang satu ini. Siapa dia? Coba dipikirkan. Pasti jawabannya beragam. Ada yang menjawabkan, dia adalah mahasiswa. Karena penampilannya seolah-olah menjadi mahasiswa. Ada yang menyatakan, dia justru dosennya. Atau dia sales. Atau dia punya pekerjaan-pekerjaan lain yang kita tidak punya kesepakatan untuk itu. Hampir mempunyai dugaan-dugaannya sendiri, menilai pekerjaan pria yang ramah karena senyumnya ini. Coba kita lihat yang berikutnya lagi. Siapa mereka? Ada yang menyebutkan dia seorang bos dengan sekretarisnya.
serius sifatnya. Mereka formal karena bajunya seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, yang mana yang bos, yang mana sekretaris? Apakah karena dia memakai rok pendek dia disebut sebagai sekretaris? Apa karena si pria itu membaca koran dan membawa tas, koper besar, sehingga dialah menjadi bosnya? Coba kita berandai-andai. Misalnya, kita balik. Si perempuan tadi menggunakan celana dan membaca koran. Kemudian pria menelpon. Apakah kita masih menganggap dia itu sekretarisnya, si perempuan? Sekretaris dari laki-laki itu. Atau kita akan berpikir berbeda. Bahwa keduanya adalah rekan kerja. Jadi, dari 3 gambar itu sebetulnya kita sering kemudian menduga-duga. Itulah bentuk persepsi kita. Bentuk bagaimana kita bisa memahami informasi, kemudian membuat keputusan apa yang terjadi di situ. Nah, saya ingin memberikan contoh yang lain. Seperti ini. Yang pertama, silahkan dibaca. Yang kedua, silahkan dibaca. Dan yang ketiga, silahkan dibaca. Nah, tampaknya memang saja hanya 3 tulisan dalam lingkaran. Tapi coba kita perhatikan, apakah yang Anda baca tadi benar apa tidak? Bacaan yang pertama, tertulis di situ, saya akan pergi ke Jakarta esok pagi saja. Ada 2 kata ke di baris pertama akhir, yang kedua adalah ke di baris kedua awal. Demikian juga dengan lingkaran kedua dan ketiga. Ilmu komunikasi itu penting untuk dipelajari. Tampaknya dosen kita tidak akan datang hari ini. Namun kebanyakan, sebagian besar yang membaca, melewatkan ke yang kedua, sehingga langsung membaca kata selanjutnya. Saya akan pergi ke Jakarta besok pagi saja. Atau, ilmu komunikasi itu penting untuk dipelajari. Atau, yang ketiga, tampaknya dosen kita tidak akan datang hari ini. Kenapa begitu? Karena sebetulnya yang membaca itu adalah pikiran kita, bukan mata dan bibir kita. Yang membaca itu adalah apa yang sudah ada di kepala kita, kemudian kita baca ulang. Karena kita sering dan menganggap bahwasanya kalimat itu tidak mungkin ada double, maka yang kita baca adalah apa yang ada di pikiran kita. Tidak yang dilihat oleh mata dan kemudian diucapkan oleh bibir kita. Pikiran kita lebih cepat daripada gerak bibir kita dalam membaca. Contoh berikut ini. Nah, coba kita rasakan. Kita bisa memahami pesan yang tertulis di situ. Bahwasanya maknanya adalah selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga amal ibadah kita diterima. Itu adalah pemahaman kita. Dan pemahaman itu lebih cepat dibandingkan bibir kita membaca sesuai dengan tulisan yang tertera di situ. Artinya apa? Otak kita itu bekerjanya lebih cepat dari mulut kita. Artinya apa? Otak kita itu lebih cepat memperkirakan segala sesuatunya dibandingkan indera-indera yang kita punyai. Kalau begitu, apa itulah yang disebut dengan persepsi? Jadi persepsi adalah sebuah proses internal yang memungkinkan bagi kita untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan memproses tersebut menjadi suatu hal yang mempengaruhi perilaku kita. Dan ini disebut sebagai inti komunikasi.
persepsi sebagai inti komunikasi. Karena apa? Karena jika kita salah dalam mempersepsi sesuatu atau persepsi kita tidak akurat, maka tidak mungkin komunikasi berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan kita. Seperti contoh yang saya kemukakan di depan tadi tentang tahlilan. Maka penerimaan saya terhadap orang yang paruh baya yang saya anggap alim itu dengan si pemuda yang saya anggap hanya datang mencari makanan saja, tentu berbeda perlakuan saya dan kan bagi saya. Nah, itu adalah persepsi. Tapi bagaimana persepsi berjalan? Ada prinsip-prinsip yang melingkupi dari persepsi. Yang pertama, bahwa persepsi adalah pengalaman. Karena tidak mungkin kita bisa mempersepsi sesuatu yang di pikiran kita tidak punya sebetulnya sesuatu itu apa. Kalau kita menemukan sesuatu hal yang baru dan kita tidak mengenalnya, maka kita tidak bisa mempersepsi benda itu. Kita hanya menduga-duga kemudian mencari mencari informasi lain yang bisa menentukan jawabannya. Tapi kalau misalnya pengalaman baik itu yang kita peroleh sendiri atau dari orang lain atau dari media, kita belajar sesuatu dari situ, ada di otak kita, maka pada saat kita menemukan sesuatu, kita akan mempersepsi sesuai dengan itu. Sekretaris adalah orang yang digambar tadi, yang berrok pendek, bersepatu high heels, sibuk menelpon ke sana kemari karena itu perintah bosnya, itu pengalaman kita. Pengalaman bahwasanya orang yang berpakaian haji itu orang alim, itu pengalaman. Sehingga kita bisa kemudian mempersepsi orang itu seperti itu. Yang kedua, persepsi juga bersifat selektif. Kita tidak mungkin menerima semua rangsang yang bisa diterima oleh indera kita. Begitu banyak rangsang yang bisa diterima, tapi kita hanya memilih beberapa saja. Misalnya, kita hanya memilih mempersepsi orang yang berbaju merah atau orang yang berbaju kuning saja. Di saat di sekelilingnya adalah semua orang berbaju hitam. Kita selektif melihat apa yang menarik buat kita. Baru kita persepsi. Yang ketiga, persepsi juga bersifat dugaan. Seperti contoh-contoh yang ditampilkan di awal tadi. Pemuda dengan tas backpacknya, kita akan menduga-duga. Siapa dia sebenarnya? Dosenkah? Mahasiswakah? Atau juga profesi-profesi yang lain? Kita selalu menduga-duga itu. Jadi, persepsi bersifat dugaan. Persepsi juga bersifat evaluatif. Manusia itu selalu membuat sebuah dikotomi, baik, buruk, indah, jelek, dan seterusnya. Selalu ada pembagian dua kubu itu. Seperti yang saya lakukan terhadap proses tahlilan. Ada kubu yang alim, ada kubu yang hanya sekedar datang untuk mencari makan saja. Dan kita selalu terlibat proses itu. Mengevaluasi suatu peristiwa, suatu benda, orang. Itu menjadi dikotomi baik dan buruk dan sebagainya. Yang terakhir, persepsi juga bersifat kontekstual. Coba Anda bayangkan kalau ada orang di ruang kuliah menggunakan baju putih. Apa dia akan disebut sebagai dokter? Tidak. Dia akan menjadi peserta kuliah yang hanya berbaju putih itu saja. Tapi saat seorang yang bukan dokter pun menggunakan baju putih seperti itu, kemudian berada di rumah sakit, di ruang UGD, yang sebetulnya dia hanya bertujuan untuk menengok saudara atau temannya, tapi oleh orang lain dianggap sebagai dokter. Orang lain itu melihatnya
orang berbaju putih adalah dokter. Itu kenapa persepsi bersifat kontekstual. Berbeda ruangan, berbeda tempat, itu akan membedakan bagaimana seseorang, benda, atau sebuah peristiwa itu dipersepsi. Kelima itu adalah prinsip-prinsip persepsi. Nah, ada contoh yang bisa Anda bagikan di sini sebagai sebuah proses persepsi, kesalahan-kesalahan persepsi yang pernah Anda alami sendiri? Mungkin?